Mari jemaat Tuhan, sebelum kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita menyanyikan pujian bersama-sama yang bertemakan tentang kuberikan semua yang berharga, semua yang mulia. Biarlah lagu ini bisa kita nyanyikan bersama-sama dan kita bisa memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan iman kita kepada Tuhan. Telah kudapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Sama-sama katakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi kemuliaan-Mu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, biarlah lagu ini boleh menjadi doa kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami mau terus memberikan yang terbaik hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Meskipun secara online, tetapi kami percaya bahwa Engkau Maha Hadir. Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Dan kami percaya kasih Tuhan
tetap mempersatukan kami, menghangatkan kami, sehingga kami tetap berada di dalam kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa ibadah online kami, bahwa ibadah menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh akan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Amin, puji Tuhan. Shalom semua jemaat Tuhan. Shalom jemaat New Generation Church. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang penting, yaitu tentang korban dan penyembahan. Nah, tema bulan April ini adalah berbicara tentang pengorbanan atau sacrifice untuk kita bisa menyambut Paskah. Jadi tidak terasa bahwa Jumat ini kita akan merayakan Jumat Agung dan hari Minggu kita akan merayakan Paskah. Nah, korban dan penyembahan. Siapkan hati kita untuk kita bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Kalau misalkan kalian perlu untuk mencatat, silakan kalian bisa mencatat, dan kita akan sama-sama menggali kebenaran firman Tuhan tentang korban dan penyembahan. Nah, tidak dapat disangkal bahwa semua agama yang ada di dalam dunia ini memiliki pemahaman yang berbeda-beda tentang korban. Tetapi arti korban ialah persembahan. Nah, korban dipahami sebagai persembahan kepada yang ilahi, sebagai pengganti manusia yang berdosa, atau santapan kepada dewa-dewa dan sebagainya. Nah, seperti halnya persembahan korban kepada berhala yang dilakukan di zaman Perjanjian Lama, di mana bangsa Israel menyembah kepada dewa Molok, yaitu mereka mempersembahkan anak mereka di tangan patung dewa Molok, dan mereka persembahkan itu, mereka sembelih anak mereka. Nah, patung-patung berhala, kita tahu bahwa kita sudah belajar beberapa minggu lalu bahwa patung-patung berhala memiliki muka yang sangat jelek dan menyeramkan. Bahkan Alkitab mencatat bahwa itu adalah kejijian, kekejian di hadapan Tuhan. Patung-patung berhala memiliki muka yang sangat menakutkan sekali. Tapi mereka korbankan anak mereka supaya mereka berharap bahwa dewa mereka bisa melindungi mereka. Nah, jadi secara tidak langsung mengungkapkan akan adanya sesuatu yang lebih besar dari manusia, di mana manusia mempersembahkan korban kepada dewa tersebut. Nah, manusia menyadari bahwa kesalahan-kesalahannya itu bisa diampuni ketika mereka bisa mempersembahkan korban kepada berhala. Tahukah bahwa Alkitab juga mencatat tentang korban? Nah, dalam Kejadian 3 ayat yang ke-21 dikatakan bahwa dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi kalau kita perhatikan tentang korban, pertama kali dicatat di dalam Alkitab ialah di mana Allah menyembelih binatang. Jadi yang mati pertama kali secara jasmani itu bukan Adam dan Hawa, melainkan binatang, di mana Allah menyembelih binatang tersebut lalu mengambil kulitnya dan mengenakan kepada Adam dan Hawa. Jadi sistem korban sudah ada di dalam Perjanjian Lama, dan itu di mana Tuhan sendiri yang melakukannya, di mana Allah mengorbankan binatang untuk mengambil kulitnya dan mengenakannya kepada Adam dan Hawa, karena mereka telanjang dan mereka menjadi malu karena mereka sudah berbuat dosa dengan melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, inilah korban pertama dalam Alkitab. Nah, selanjutnya korban juga dilakukan oleh anak dari Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel, dalam Kejadian 4 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Dikatakan bahwa Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain
dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya menjadi muram. Lalu korban pun bukan hanya dilakukan oleh Kain dan Habel, tapi itu dilanjutkan kembali oleh Nuh setelah air bah surut. Kejadian 8 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Dikatakan bahwa lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dan segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Lalu korban juga dilakukan oleh Abraham. Jadi setelah Nuh, Abraham pun melakukannya. Dan seterusnya sampai Tuhan mengaturnya menjadi satu hukum dan ketetapan bagi bangsa Israel dalam kitab Imamat. Jadi kita lihat sejarahnya bahwa pertama kali dilakukan oleh Tuhan sendiri dengan menyembelih binatang, lalu akhir dilakukan oleh Habel, Kain dan Habel, lalu Nuh, lalu Abraham, lalu akhirnya menjadi satu ketetapan yang dilakukan oleh Tuhan dan dicatat dalam kitab Imamat. Nah, dalam Imamat ada 5 jenis korban. Yang pertama adalah korban bakaran, yang kedua korban sajian, yang ketiga adalah korban keselamatan, yang keempat korban penghapus dosa, dan yang kelima adalah korban penebus salah. Nah, jadi membawa korban atau membawa persembahan adalah sarana umat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bukan untuk maksud meminta balasan atau timbal balik. Saya mempersembahkan korban kepada Tuhan, Tuhan pasti harus berkati saya ya. Tidak seperti itu, melainkan korban sukarela kepada Tuhan sebagai tebusan atas pelanggaran kita sebagai umat Tuhan kepada Tuhan sendiri. Nah, kita selidiki lebih jauh, kita gali lebih jauh bahwa korban dalam bahasa Ibrani artinya kippur, yaitu mendamaikan, menutupi atau menghapuskan. Dan itu dicatat dalam Imamat pasal yang pertama ayat yang keempat. Nah, dalam perjanjian baru, tadi perjanjian lama, kita sekarang melihat dalam perjanjian baru, Alkitab tidak pernah menyebutkan di dalam perjanjian baru tentang korban lagi. Jadi ada 2 alasan untuk kita bisa pelajari bersama-sama mengapa Alkitab tidak menyinggungnya lagi di dalam perjanjian baru. Yang pertama, bahwa korban perjanjian lama itu semua mengarah kepada satu pribadi, yaitu Kristus Yesus. Setelah digenapi dalam kematiannya di kayu salib, maka orang percaya tidak perlu lagi melakukannya. Orang percaya tidak perlu lagi mempersembahkan korban. Bayangkan kalau semua orang Kristen ketika melakukan dosa, lalu akhirnya mereka membawa korban persembahan ke gereja, ke rumah Tuhan. Betapa sibuknya pendeta-pendeta untuk menyembelih korban apabila seperti yang dilakukan di dalam perjanjian lama. Tetapi sudah diwakilkan oleh Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus mati sebagai korban tebusan satu kali untuk selama-lamanya, dan ini dicatat dalam kitab Ibrani. Jadi orang percaya tidak perlu lagi melakukan korban membawa korban binatang seperti yang dilakukan dalam perjanjian lama. Tetapi konsep yang kedua, konsep korban itu tidak dibuang, tetapi justru dijalankan dengan konsisten. Yaitu bahwa korban merupakan penyataan perdamaian sebagai anugerah Tuhan bagi manusia. Sehingga kita bisa kembali kepadanya. Kita bisa mempersembahkan korban, yaitu hidup kita kepada Tuhan. Jadi korban adalah tanda bahwa sebenarnya manusia hutang dosa kepada Allah. Yesus mati di kayu salib, membayar lunas hutang dosa kita kepada siapa? Apakah kepada Tuhan? Apakah kepada iblis? Ataukah kepada dunia ini? Ataukah kepada diri kita sendiri? Atau kepada siapa? Yesus membayar lunas semua hutang dosa kita kepada Allah. Bukan iblis. Bukan dunia ini.
Karena memang kita manusia, kita berhutang dosa kepada Tuhan. Makanya dalam perjanjian lama, di mana bangsa Israel ketika mereka berbuat dosa, mereka bawa korban binatang ke dalam rumah Tuhan kepada bait suci, di mana mereka harus meletakkan tangan mereka kepada domba tersebut atau kepada lembu jantan, dan sepertinya bahwa dosa mereka itu diwakilkan oleh binatang tersebut. Jadi mereka tahu bahwa mereka hutang dosa kepada Tuhan, dan oleh karena itu mereka membawa korban itu untuk minta ampun kepada Tuhan. Nah, Yesus sebagai anak domba Allah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan Yesus mengorbankan dirinya. Sehingga dari sini kita bisa belajar bahwa Yesus membayar lunas hutang dosa kita kepada Allah Bapa. Sehingga kematian Yesus bisa memuaskan Allah Bapa. Sehingga sebenarnya kita sendiri yang harusnya mati di kayu salib, karena memang kita yang berdosa. Tetapi karena cintanya Tuhan yang besar, maka Bapa mengutus anaknya, Yesus Kristus, mati menggantikan hidup kita. Dari sini kita bisa belajar bahwa Yesus mati di kayu salib bukanlah sesuatu hal yang omong kosong, tetapi itu ada di dalam fakta sejarah. Nah, setelah Yesus membayar lunas hutang dosa kita kepada Allah Bapa, apa yang kita bisa lakukan untuk membalas cintanya Tuhan yang besar bagi hidup kita semua? Hutang dosa kita sudah dibayar oleh kematiannya sebagai korban persembahan. Apa yang kita bisa lakukan bagi Yesus Kristus yang sudah tebus hidup kita? Coba kita pikirkan sejenak. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita bisa berikan untuk Tuhan? Saya ingin membahas satu ayat, yaitu Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Dikatakan bahwa karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan. Apa yang kita bisa persembahkan? Apa yang harus kita persembahkan? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, apabila kita membaca kitab Roma, kalau kita telusuri kitab Roma secara keseluruhan, mulai dari awal, kita dapat melihat adanya perselisihan antara orang percaya Yahudi dengan orang percaya non-Yahudi, di mana mereka memperdebatkan tentang sunat, tentang korban bakaran, tentang makanan lah, minuman lah, serta hal-hal yang lain. Ini adalah hal-hal lahiriah. Dalam perdebatan tersebut, Paulus secara cemerlang, secara hikmat Tuhan menekankan bahwa, bukan persembahan itu, tetapi mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ada dua hal penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, persembahkan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Nah, mengapa Tuhan menginginkan korban persembahan yang hidup? Bukankah korban persembahan harus mati? Bukankah korban persembahan itu harus mati? Apakah ada korban persembahan yang hidup? Nah, maksudnya ialah bahwa Tuhan tidak menghendaki pemberian kita yang mati. Yang Tuhan utamakan adalah Tuhan mau diri kita seutuhnya. Kita berikan hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dalam perjanjian lama, korban itu semuanya harus mati. Yes, korban harus mati. Tetapi Tuhan menginginkan di dalam perjanjian baru ini, di mana Tuhan mau kita memberikan hidup kita, seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Persembahan yang hidup adalah penyerahan diri kita untuk menempuh kehidupan yang baru, yang menjauhi dosa, dan kita hidup dalam kebenaran.
Ada 3 konsep sebenarnya, memang ini secara teologi, tetapi singkat saja, saya mau kita bisa memahami konsep ini. Yang pertama adalah agorazo, yang kedua adalah ex agorazo, dan yang ketiga adalah latrao. Di mana Yesus mati di kayu salib. Agorazo, di mana Yesus mendatang untuk menebus hidup kita. Jadi kita yang bergelimpangan di pasar budak, kita tidak bisa menebus hidup kita. Lalu dengan kematian Yesus, Yesus turun ke dalam kerajaan maut. Lalu Yesus akhirnya membayar lunas hutang dosa kita. Agorazo, Yesus membeli kita di pasar budak. Setelah itu, ex agorazo, ex artinya dikeluarkan. Jadi kita yang sudah dibeli, kita dikeluarkan oleh Tuhan dari pasar budak itu. Dan latrao, artinya bahwa kita sepenuhnya kita mengabdi kepada Tuhan yang baru, yaitu Tuhan Yesus. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Tuhan kita berubah, bukan lagi dosa, tetapi Yesus Kristus. Kita mengabdi kepada Tuhan yang sudah menebus hidup kita. Jadi kita adalah milik Allah. Dan bukan hanya sekedar milik Allah, bahkan kita diangkat menjadi anak-anaknya Allah. Ini adalah makna dari mempersembahkan persembahan kita yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Yang kedua, ia adalah ibadah yang sejati. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan hanya sekedar hidup kudus, tetapi ibadah sejati adalah ibadah yang berkenan kepada Allah. Kata acceptable to God artinya dapat diterima dan memuaskan hatinya Tuhan. Karena itu ibadah harus God-centered worship. Bukan fokus kepada manusia atau man-centered worship. Dan pelayanan kita pun yang harus kita lakukan, kita harus berpusat kepada Tuhan, bukan berpusat kepada diri kita. Saya setuju dengan satu quote yang sangat bagus sekali. Worship is an offering to God. Worship is not amusement for man. Jadi penyembahan kita adalah persembahan kita kepada Tuhan. Penyembahan bukanlah untuk kesenangan manusia. Jadi kalau ibadah kita hanya untuk menyenangkan manusia, itu bukan penyembahan yang sebenar. Penyembahan yang benar ialah pemberian kita, diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita dalam ibadah-ibadah. Tidak ada salahnya dengan ibadah yang bersemangat, dengan ibadah yang passionate. Karena memang LGC adalah gereja yang ibadahnya bersemangat. Tetapi fokus kita bukanlah kepada diri kita, bukan untuk memuaskan keinginan kita, tetapi itu adalah persembahan kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan kesetiaan. Jangan melayani untuk mengambil sesuatu. Apa yang saya bisa dapatkan kalau saya melayani di gereja ini? Kalau sudah gereja tidak bisa memberikan, saya tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi, maka saya tidak perlu harus ada di gereja tersebut. Itu bukan konsep penyembahan yang benar. Itu kita tidak mengorbankan diri kita. Itu bukan pelayan Tuhan yang baik. Jangan melayani untuk mengambil, tapi melayanilah untuk memberi diri kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, tanpa harus menerima upah di dunia ini. Paulus mengatakan, apakah upahku? Upahku adalah ini. Apabila aku memberitakan Injil tanpa upah. Itulah upah. Bukan apa yang kita dapatkan, tetapi apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan kita. Coba kita renungkan sejenak. Jadikan hidup kita sebagai korban penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Hati, pikiran, semua yang kita miliki, semua harta yang kita punya,
Semua uang yang kita punya, kita bisa berikan untuk Tuhan. Harta di dunia tidak membuat hidup kita berarti kan? Hanya Yesus. Di Italia, uang dibuang-buang, berhamburan di jalan. Mengapa bisa demikian? Karena orang-orang di Italia melihat dengan situasi dari virus corona ini, uang tidak bisa menyelamatkan mereka. Uang tidak bisa menyembuhkan mereka. Uang tidak bisa menambah kehidupan mereka. Tidak ada artinya. Uang terbatas karena uang memang bukan segalanya. Yesuslah segalanya dalam hidup kita. Maukah kita bisa memberikan hidup kita sebagai korban penyembahan kepada Tuhan kita? Seringkali kita sebagai anak Tuhan kita tuntut Tuhan. Tuhan harusnya begini dong. Tuhan harusnya begitu dong. Kita tuntut tanpa kita berpikir bahwa apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah korbankan, yaitu dirinya sendiri dengan mati di kayu salib. Yesus sudah korbankan segala-galanya. Tapi orang Kristen yang tidak mengerti anugerah Tuhan, maunya menuntut Tuhan, maunya menuntut Tuhan. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Hidup kita berarti bukan dari apa yang kita dapatkan, tapi hidup kita berarti dari apa yang kita bisa berikan, apa yang bisa kita korbankan. Seluruh hidup kita untuk Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dengan korban penyembahan yang hidup, yaitu tubuh kita. Seluruh eksistensi hidup kita. Karena memang kita diciptakan untuk Tuhan. Untuk Dia. Amin. Melalui kisah Kain dan Habil, kita dapat belajar siapa Tuhan. Dan bagaimana kita seharusnya meresponi Tuhan. Allah menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan mau agar kita memberikan korban persembahan, yaitu tubuh kita, hidup kita yang beriman kepada Tuhan. Persembahan dengan iman berarti sesuatu persembahan yang didasarkan atas komitmen dari hidup kita untuk mempersembahkan yang terbaik. Keinginan kita berkaitan dengan kemuliaan Tuhan dan merupakan seluruh hidup kita untuk kita bersedia dipakai oleh Tuhan. Pada saat kita memberikan korban persembahan, yaitu hidup kita, maka itu akan menjadi penyembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Khotbah minggu ini, korban dan penyembahan, adalah dasar untuk kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan untuk minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya selama bulan April ini. Kalau kita bisa mengerti konsep ini, maka kita akan bisa mudah untuk kita bisa mengerti pembahasan khotbah dari minggu-minggu yang akan datang. Kiranya ini bisa menolong kehidupan kita untuk kita terus bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dan kita bisa semakin memuliakan nama Tuhan. Kiranya bisa menolong kehidupan kita dan mari kita sama-sama kita akan nyanyikan kembali lagu yang tadi sebelum firman Tuhan. Biarlah lagu ini kuberikan semua yang berharga, semua yang terbaik kita bisa berikan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nyanyikan lagu ini dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Nyanyikan lagu ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Telah kudapati. Nyanyikan bersama-sama. Kudapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri, kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu,
hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Yes Tuhan, kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Laku dapati kasih yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia Tuhan, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Amin Tuhan. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Yes, amin Tuhan. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami, tubuh kami, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa itu adalah ibadah kami yang sejati, yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita sama-sama serukan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik Tuhan. Dari hidup kami untuk Engkau Tuhan. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu Tuhan. Hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi kemuliaan-Mu. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, biarlah lagu ini menjadi doa kami di hadapan Tuhan. Iman kami kepada Tuhan. Biarlah kami mau memberikan hidup kami yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kami mau memberikan, mempersembahkan tubuh kami, hidup kami kepada Tuhan, maka apa yang kami punya pun kami akan berikan untuk Tuhan. Kami mau belajar untuk membalas cinta-Mu yang besar buat hidup kami. Engkau rela mati di kayu salib untuk tebus dosa kami, untuk ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami tidak bisa membalas cinta-Mu yang besar Tuhan, selain kami mempersembahkan hidup kami, tubuh kami. Kami mau melakukan firman Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami renungkan pada siang hari ini boleh sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan pola pikir kami, dan kami semakin mencintai Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami berikan yang terbaik hanya untuk Tuhan kami. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan, bahwa Jumat Agung, yaitu hari Jumat ini, kita akan ibadah secara online untuk memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi hari Jumat ini, Jemaat NGC, kita akan ibadah online untuk memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan juga minggu depan kita akan tetap ibadah online, dan kita akan membahas tentang cinta dan pengorbanan, love and sacrifice. Biar ini bisa menolong kehidupan kita,
untuk kita semakin lagi mencintai Tuhan. Yes, amin. Terus saya menghimbau untuk kita bisa bekerja di rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah. Dan kita percaya, kita berdoa bahwa virus corona atau COVID-19 ini dapat musnah dari Indonesia, dari seluruh dunia ini. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup, hanya Tuhan yang sanggup untuk memulihkan bangsa ini dan juga memulihkan dunia ini. Kiranya ini bisa menolong kehidupan kita, dan kita akan akhiri ibadah kita akan berdoa kepada Tuhan, dan juga kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan, di mana siang hari ini meskipun kami melakukan ibadah online, tetapi hati kami tetap mencintai Tuhan. Hati kami tetap melekat kepada Tuhan, dan biar kebenaran firman Tuhan ini taburkan, masuk ke dalam hati kami, jatuh di dalam tanah hati kami yang subur. Dan benih itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Dan hidup kami menjadi hidup yang berbuah, dan orang-orang di sekitar kami bisa menikmati buah tersebut dan memuliakan nama Tuhan. Pakai kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Pakai kami, untuk kami dimanapun kami berada, untuk kami bisa memanifestasikan cintanya Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik, meskipun persembahan ini tidak dilakukan dalam rumah Tuhan, tapi kami akan lakukan itu, memberikan itu persembahan korban, persembahan yang terbaik kepada Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami mau memberikannya karena kami mencintai Tuhan, bukan karena liturgi gereja. Kami mau memberikan persembahan kami karena kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk keadaan di bangsa kami. Dari kami berdoa wabah ini sudah mulai menyebar di Pulau Jawa ini, tapi kami berdoa Tuhan, Engkau yang berkuasa untuk mematikan virus COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan, pulihkan bangsa kami. Matikanlah virus corona ini ya Tuhan. Dan kami berdoa biar masyarakat Indonesia juga boleh submit, boleh tunduk kepada otoritas, kepada pemerintah, untuk mereka tinggal di rumah mereka masing-masing, untuk mereka bahkan tidak mudik ke kampung halaman mereka, untuk mereka tidak menimbulkan hal-hal yang lebih parah, yaitu mereka menyebarkan virus corona. Kami berdoa Tuhan, biar masyarakat di bangsa ini juga boleh taat kepada apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami berdoa Tuhan, pulihkan. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa melihat di televisi bahwa ada begitu banyak jumlah orang yang sudah sembuh juga dari COVID-19. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa, pulihkanlah bangsa kami. Pulihkanlah Tuhan keadaan di bangsa kami, baik secara ekonomi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pulihkan Tuhan kebutuhan pangan di bangsa kami. Tuhan, sediakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi Indonesia. Kau memberikan hikmat kepada pemerintah kami Tuhan, baik pemerintah pusat, pemerintah kota, pemerintah daerah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar hikmat Tuhan menyertai mereka, untuk mereka bisa melakukan tindakan dengan cepat, dan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini. Kami berdoa Tuhan, pulihkan keadaan di bangsa ini Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup, hanya Engkau Tuhan yang berkuasa untuk melakukannya, dan kami percayakan kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin dan menolong kehidupan kami semuanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita mengangkat tangan kita untuk kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa yang ada dalam sorga. Demikian juga cinta dan kasih sayangnya yang sudah dinyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan, penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.